terkait sustainability-nya ya, kontinuitasnya 24 jam sampai 36 hari ada airnya, kualitasnya bagus. Enggak Pak, air banyak tai kebo pun kita ambil Pak, kita bayar harganya yang sama. Jadi yang bagus itu Pak yang di selatan Pak, yang di utara mah enggak, tai kebo Pak, sama. Tapi tetap kita bayar. Masyarakat nggak mau tahu. Itu Pak. Hatur nuhun. Nuhun Mas Ari. Industri sih belum ada proyeksi ke sana Pak Yondi. Mungkin kalau saya punya nanti data-data lengkap, insya Allah saya buat itu ya, proyeksi. Tapi sekarang sih belum. Itu aja, dan kajian juga belum. Makasih. Nuhun. Dianggap isu strategis. Saya kira komitmennya sudah terdengar, dan tanpa tidak menghargai teman-teman yang masih ingin berpendapat, saya ingin Pak Ruhimat barangkali bisa ada sum up, Pak Ruhimat atau Pak Eki, saya tidak tahu, untuk menyingkat waktu dari diskusi kita hari ini, walaupun lagi-lagi ini bukan yang terakhir Pak Doni, Pak Sodi ya. Iya. Mau enggak? Iya. Ini pemberian plakat atas kunjungan kemarin ya ke wilayah PDAM Tauning kepada Bapak Dr. Haji Soni Salimi SSTMT akan diberikan oleh Bapak Budiarto. Kemudian berikutnya untuk PLTS Saguling akan diberikan kepada Bapak Doni Bakar. Yang pada saat apa saja terjadi, nanti akan ada neraca air dan rencana alokasinya akan tampak nanti. Kalau saya tidak salah pada bulan-bulan tertentu di beberapa wilayah ada yang merah, artinya ada defisit. Nah, kita dituntut memberikan rekomendasi apa mitigasinya pada wilayah-wilayah yang diantisipasi menurut penyusulan RAT ini akan defisit dan seterusnya. Itu saya kira bagian dari rekomendasi yang harus kita susun dalam format yang sudah baku. Nah, di dalam sidang komisi kami kemarin dalam rangka membahas RAT muncul pendapat-pendapat yang merupakan bagian dari keinginan memperbaiki parameter-parameter dalam penyusunan RAT. Itu kita akomodasi Pak Petrus, tetapi di luar rekomendasi yang untuk RAT ini, hanya untuk usulan. Kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar kisi-kisi parameter-parameter kriteria penyusunan RAT ke depan ini ada perbaikan-perbaikan nanti yang butir-butirnya akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Saya kira untuk memandu diskusi ini Pak Ruhimat, mangga nyangkakan akan tenan seorang tim penyusun dari B2S. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga, Pak Budi, Pak Sambas telah memberikan waktu kepada saya untuk mencoba mengguiden pembahasan sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa sementara ini kita akan sesi ini kita akan membahas tentang rekomendasi. Jadi mohon izin dan juga mohon disepakati, sebetulnya ini beliau salah seorang yang membantu BPWS dalam rangka menyusun RAT secara tekniknya, dan ini sudah dipaparkan pada saat rapat komisi daya guna dan Pokja ya. Adapun ya ini mungkin kalau menurut saya beliau tidak usah paparan lagi, tetapi yang hasil kemarin udah di summary, inilah hasilnya kayak gitu Pak Bambang ya. Nanti Pak Bambang tinggal nyoroti saja. Yang pertama sekali izin tolong ditayangkan hasil kemarin yang notulen tadi. Nah ini kemarin itu ini hasilnya ya. Ada 10 poin. Yang pertama tadi yang disampaikan Pak Yoga ini Pak Yoga ya. Kamu nama Yoga? Oh percaya. Ini dan ini ke-10 ini sudah diakomodasikan di dalam format rekomendasi RAT sebagian ya. Jadi saya kira ini
Pertama, alokasi ada lagi, saya terus saja. Satu-satu boleh dibacakannya. Nomor 3 untuk irigasi kabupaten menggunakan sistem cluster. Nah ini nanti cek udah dibuat belum itu gitu ya, ke Pak Bambang itu nanti. Kalau belum ya kita koreksi aja langsung ya. Nah, perlu adanya koordinasi antar seluruh pemangku, udah ada itu poinnya. Dan semuanya ada. Ada juga nomor 7 nih. Nah, skenario yang dipakai nanti ada ya. Jadi ini yang notulen kemarin sudah diakomodasikan di dalam draft rekomendasi RAT ya. Nomor 7 ke depan, nah ini salah satu yang dikomentari oleh Kang Willy ya. Jangan ada kalau memungkinkan dan kalau bisa mah ini yang apa-apa itu namanya rekomendasi lain-lain kan Bapak terus ya. Mau dilaksanakan kayaknya kan tergantung kemampuan nanti ke depan. Termasuk juga apakah itu akan dialokasi ke apa diakomodasi dalam juklaknya kan tinggal gitu aja. Terus nomor 9 untuk mengakomodir kebutuhan alokasi irigasi pedesaan. Nah ini mungkin salah satu poin yang untuk. Dan nomor 10 hanya ini saja kemarin ya yang saya, dan ini sudah disebarkan di dalam BPA. Hanya komentar yang saya tangkap pada komentar dari Kang Willy saja. Kata-kata bila memungkinkan katanya udahlah langsung aja poniskan gitu ya. Ya Pak ya, betul kan? Betul. Isi pajarkan saya ngurang-ngurangin hasil kemarin gitu ya. Dan ini sudah disebarkan di dalam WA group. Udah di close aja. Close. Sekarang baru keluarkan draft rekomendasinya ya. Saya izin berdiri ya. Nanti Pak Gunadi mas menjelaskan angka ini dari mana kalau ada yang nanya. Dan saya apa angka nanti mana ya. Itu yang pertama ini ya. Nah ini kan nggak bisa bisa disorot. Oh ini rekomendasi yang sudah bakunya, jadi standar dari sananya memang disediakan ini. Pertama ya kata-katanya setelah melaksanakan serangkaian pembahasan diskusi tentang rencana alokasi air tentunya yang dilakukan pada saat Komisi Daya Guna dan memang dimatangkannya di Daya Guna, tetapi di sini ada improvisasi Pokja diangkat gitu ya. Jadi perwakilan dari komisi lain rasa-rasanya sudah mengakomodir. Tinggal nanti tanya aja ikut Pokja kalau dari Komisi Konservasi apa yang dimasukkan kan. Kita dari 10 tadi kan ada juga kan. Dari daya rusak juga ada. Alokasi air merupakan penjatahan. Nah, ini kata-kata yang sudah baku dari sana. Terus alokasi air telah memperhitungkan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan. Nah, ini sudah diakomodasi. Maka melalui serangkaian sidang dari mulai komisi yang gunakan sekarang merumuskan dan menyepakati dan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Ke bawah. Nah ini ini atas lagi ya. Karena itu yang diputuskan adalah disarankan didukung data prediksi musim mutakhir dari BMKG, kendati kecenderungan adalah memakai skenario normal. Betul itu. Ya. Nah, tinggal sedang kering itu PBBS harus mengkoordinasikan terhadap semua stakeholder. Nah, ini yang baru-baru ini saya coret ya, kalau yang baru ini merah melakukan koordinasi dengan melibatkan semua stakeholder lain. Begitu satu perwakilan komisi, perwakilannya jangan dengan komisinya. Tiap komisi itu puluhan orang gitu ya. Perwakilannya aja cukup. Nah, cuman ada Kabupaten Sumedang, saya ingat saya belum ada komisi irigasi, saya coret ya. Terus ada Kabupaten Garut, rasa-rasanya nggak ikut pengguna dia. Ada juga Sukabumi, ya Sukabumi di selatan yang nggak ikut kan. Kalau Cianjur masih ikut kan, ditambah dengan Perpamsi dan Apindo harus diajak pada saat musim kering itu diajak semua di wilayah Citarum itu ya, Pak Darius ya, dan seperti Purworo itu runding ikut runding. Kan? Oh ya, P-nya 1 katanya. Nuhun Pak Darius. P1 lagi kemana? Nggak ada ya. Oh iya. Jadi udah benar gini ya. Jadi yang koordinasi ini sebatas yang jadi nggak ada kabupaten yang merah itu nggak ada ya ini. Terus nah ini ada tambahan dari kemarin yang muncul pada saat memang di dalam notasi kemarin ini, tapi ada kehendak pada saat apa Kang Didin yang kalau memang sedang kritis ya ada tim yang memantau terhadap pelanggar katanya. Kita jangan rebutan air yang ada padahal yang ambil liar enak-enak saja. Kalau memang ada ketahuan ya tutup gitu. Jadi ada rekomendasi tambahan ini. Tim penerbit kalau ada saat musim kemarau itu survei siapa aja yang ngambilin air gitu ya. Dan
Dan ini memang datanya belum ada, tapi harus dapat. Pada saat kemarau itu harus ada data siapa yang sebenarnya mengganggu air dan melakukan penertiban. Mungkin ini dibantu oleh tim susur sungai ya, Kang Adeng dan segalanya. Kan Kang Adeng yang ingin survei ini, Kang Adeng mana Kang Adeng? Ya ini Pak Adeng, jadi pada saat kemarau Kang Adeng nggak bantuan BBWS itu ini ya, termasuk siapa lagi anaknya Pak Edi itu kan, siapa Diki ya. Ya tim pemantau sungai itu bukan yang dipantau sungainya, ada nggak yang ngambil, resmi nggak, liar nggak, kalau liar ya kan laporkan ke BBWS ya, biar ngebantu BBWS. Ini sebagai tambahannya, ya. Saya kira ini kan nggak sulit bagi bukan tim yang analisis tentang. Nah ke bawahnya ini bagian Pak siapa Pak Gunadi, saya kira yang jelaskan. Kalau kita itu nyangkut angka-angka, nah, saya hanya menambahkan itu saja. Terus ini angka-angka silakan Pak Gunadi bisa dibantu saya. Jangan dulu, Pak Gunadi bisa dijelaskan ini. Ya, tolong dibantu Pak Gunadi ya. Penjelasan angka-angka. Ini aja yang dipresentasikan karena ini hasilnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini angka-angka nih ya. Jadi kalau kita selama ini melihat satuannya itu biasanya liter per detik, ini atau meter kubik per detik. Ini di Das Cipunegara itu kalau dikonversi volumenya dalam per tahun itu sebanyak 3.961,63 juta meter kubik dalam satu tahun. Hitungnya seperti apa? Kalau kita melihat kebutuhan air, ketersediaan air, biasanya satuannya tuh karena yang utama pemakaian itu adalah irigasi dan periode tanam kita itu menggunakan 2 mingguan. Biasanya kita satuannya meter kubik per detik atau liter per detik per 2 minggu. Dikalikan fungsi waktu, kemudian dijumlahkan, hasilnya seperti itu. Demikian juga dengan kebutuhan. Nah ini kebutuhannya itu dari total semuanya apabila dikonversi dalam kebutuhan meter kubik per tahunnya itu ada 896,11 juta meter kubik per tahun. Ini untuk satu pengguna RKI PDAM dan 6 pengguna industri, dan digunakan untuk 47.517 hektar daerah irigasi. Kalau melihat dari volume air itu yang 3961, sementara kebutuhannya itu 896,11 juta meter kubik per tahun, itu artinya pemanfaatannya itu baru sekitar 25% mungkin ya, baru 25% dari ketersediaan. Kemudian kenapa kok terjadi defisit? Jadi karena kan memang datangnya air itu yang paling besar di musim hujan, sebagian besar dibuang ke laut begitu saja, dan memang nampaknya kalau ingin mengoptimalkan ini tentunya kita harus mempunyai banyak tampungan. Kurang lebih seperti itu Pak untuk angka-angka ini. Ya, oke. Kemudian untuk mengatasi neraca air defisit seperti disampaikan tadi, kita menggunakan faktor K ya. Faktor K itu untuk membagi dengan antara ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan. Seperti kami sampaikan tadi bahwa di musim-musim kemarau air yang tersedia itu relatif lebih kecil dibanding dengan kebutuhannya. Sehingga ini dari hasil analisis kami ini untuk di DAS ini itu terjadi defisit itu di bulan Agustus 1 hingga Agustus 2. Kemudian untuk daerah irigasi ini mungkin Pak Prihimat mungkin ya klaster DI kabupaten kota mungkin gitu ya. Jadi saya ini untuk kabupaten kota disampaikan jumlah dari sekian banyak DI kabupaten kota itu menjadi harusnya ditulisan klaster kabupaten kota. Itu defisitnya cukup besar pada bulan tertentu itu
angkanya itu hampir 0 gitu, jadi tidak ada air, sampai dengan 0,52 dan seterusnya. Mas. Kemudian yang langsung DI yang berikutnya aja. Jadi ini yang DI Ciasem kurang lebih seperti tadi Pak. Jadi DI Ciasem itu ketersediaan airnya itu sekitar 2000 juta meter kubik, pemanfaatannya itu hanya 576. Ini kembali lagi pemanfaatan air dalam artian volume, karena air itu selalu datang pada waktu yang kurang tepat gitu, sehingga distribusinya tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun dari ketersediaan airnya cukup banyak, tetapi dikarenakan datang pada saat yang tidak kita butuhkan, jadi volume air itu dibuang, tidak ditampung. Itu. Kemudian untuk di sini juga mengalami defisit juga di bulan-bulan tertentu, dan angka defisitnya itu untuk alokasi air dikalikan dengan faktor K 0,37 sampai 0,61. Itu untuk DI Ciasem. Untuk DI Cilamaya demikian juga sama. Jadi kalau dari sisi dari sisi volume air yang ada, yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhannya itu sangat jauh. Tetapi kembali lagi, dikarenakan pada musim kemarau air yang diharapkan itu memang tidak tersedia, sehingga pada bulan-bulan tertentu perlu dilakukan alokasi air. Untuk irigasi kabupaten kota, faktor K-nya itu antara 0,63 sampai dengan 0,78. Kemudian untuk daerah irigasi kota di titik bendung Udong itu antara 0,22 sampai dengan 0,89. Kemudian untuk yang baru bubuk itu dari 0,02 sampai dengan 0,81. Belanakan ini relatif, Belanakan itu das yang non utility ya. Jadi kita kalau lihat di Belanakan nampaknya memang belum dimanfaatkan. Jadi kalau kita lihat ini Belanakan itu airnya sangat-sangat berlebihan dibandingkan ada pemanfaatan yang tidak terlalu besar. Nah ini mungkin yang agak rame mungkin ini ya di Das Citarum, terutama di das. Jadi untuk Das Citarum, karena memang dasnya itu cukup luas, maka kami membagi menjadi Das Citarum Hulu, Das Citarum Tengah, dan Das Citarum Hilir. Ini kalau kita lihat dari analisis kami, ketersediaannya kembali lagi bahwa ketersediaan dalam arti volume per tahun itu cukup besar ya, ada 2.827 juta meter kubik per tahunnya. Jadi volume itu kalau dihitung dari per tahun seperti itu, sementara kebutuhan air itu hanya 792. Jadi mungkin berapa ya, 25%-nya mungkin ya, ini 25 atau 30%-nya. Tetapi kembali lagi, karena di Citarum Hulu ini kelebihan airnya itu tidak ditampung dalam bentuk waduk atau bendung. Citarum Hulu ini terjadi defisit pada bulan-bulan tertentu. Ini sama yang Citarum Tengah juga kurang lebih seperti itu, untuk irigasi maupun untuk untuk industri dan PDAM. Tetapi karena memang undang-undangnya mengamanatkan bahwa irigasi itu menjadi prioritas utama, ini makanya ketika terjadi defisit di irigasi, itu pengaruhnya terhadap penyediaan air untuk industri dan PDAM menjadi kendala yang cukup besar. Okay. Ya, nah ini contoh ini di Das Citarum Hilir.
Ini ketersediaan airnya berlebih untuk meneraca air. Ini das Cibeet daerah irigasi Kabupaten Kota di titik PT Prima Tiara Raya Energi atau intik 2 digunakan faktor K 0,95. Ini faktor K-nya cukup baik. Kemudian untuk yang Cibeet itu daerah